Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bunda hari ini. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Masih semangat untuk belajar di rumah kan? Nah, hari ini kita akan belajar materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sebelumnya, jangan lupa awali hari kalian dengan berdoa. Semoga hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa siapkan juga buku catatan kalian, buku tugas dan alat tulis kalian. Sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak? Langsung saja ya. Kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, kalau sebelumnya kalian sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, jangan lupa untuk dipelajari kembali ya. Nah, untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat, di sini kata kunci yang harus kalian ingat ada dua kotak ya. Yang sebelah kiri adalah perkalian dan sebelah kanan adalah pembagian. Nah, positif dikali positif itu sama dengan nanti hasilnya positif, tandanya ya. Kalau positif dikali negatif, nanti hasilnya tandanya negatif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Negatif dikali negatif sama dengan hasilnya positif. Sama juga dengan pembagian. Nah, untuk menuliskan tanda bagi jangan lupa ya anak-anak, jangan terlalu panjang. Seperti titik dua saja. Kalau untuk sama dengan, garisnya agak lebih panjang untuk membedakan mana pembagian dan mana sama dengan. Nah, untuk pembagian sama yang perlu diingat seperti perkalian. Positif dibagi positif sama dengan hasilnya positif. Positif dikali negatif hasilnya sama dengan negatif. Negatif dikali positif sama dengan hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Nah, ini dua kotak ini yang harus kalian hafalkan. Jangan sampai lupa. Kalau tandanya sama, hasilnya positif ya. Positif dengan positif, positif. Negatif dengan negatif, positif. Kalau berbeda tanda, hasilnya negatif. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal saja ya anak-anak. Untuk yang pertama adalah contoh perkalian. Misalkan Bunda punya contoh 12 dikali 2. Nah, 12 di sini adalah positif. 2 juga positif. Positif dikali positif sama dengan hasilnya positif. Berarti 12 dikali 2 berapa anak-anak? Pakai bersusun ya. Jawabannya adalah 24. 24-nya tandanya apa, Bu? Positif. Mengapa tandanya positif? Karena di sini positif dikali positif. Positif dikali positif, jawabannya positif. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kita beri contoh yang B sekarang. Negatif 3 dikali 5. Negatif 3. Kita lingkari dulu, angka yang pertama adalah negatif 3. Angka yang kedua adalah positif 5. Negatif dikali positif, kita lihat negatif dikali positif, jawabannya hasilnya adalah negatif. Ya kan, negatif. Negatif berapa? 3 dikali 5 berapa anak-anak? 15. Berarti negatif 15. Seperti ini. Mudah kan? Sekarang kita yang C. Misalkan ada contoh negatif 4 dikali dalam kurung negatif 2. Seperti ini. Angka yang pertama adalah negatif 4. Angka yang kedua berapa? Negatif 2. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Berarti nanti hasilnya positif. 4 dikali 2 berapa?
8. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi positif kali positif jawabannya positif. Negatif dikali positif jawabannya negatif. Negatif dikali negatif jawabannya positif. Nah, sekarang contoh yang D. Bu Guru punya angka 10 dikali negatif 4. Misal seperti itu. Nah, angka yang depan 10 itu positif atau negatif? Positif. Kemudian angka yang belakang negatif 4 ya. Positif kali negatif, kita lihat positif dikali negatif, berarti hasilnya apa? Negatif. 10 dikali 4 berapa? 40. Ini untuk perkalian. Mudah bukan anak-anak? Ya, jadi kalian harus mengingat ya kata kuncinya, jangan sampai lupa. Nanti tanda pada hasilnya mengikuti dari kata kuncinya. Begitu nggih? Nah, sekarang kita masuk contoh yang pembagian. Misal Bu Guru punya contoh 10 dibagi 2. Mudah sekali ya. 10 ini positif atau negatif? Positif. 2 ini adalah positif. Nah, positif bagi positif, berarti hasilnya apa nanti tandanya? Positif dibagi positif, tandanya hasilnya positif, berarti langsung dikerjakan. 10 dibagi 2 berarti sama dengan 5. Seperti ini. Kemudian contoh yang F. Misal Bu Guru punya contoh negatif 20 dibagi 5. Seperti ini. Angka yang pertama tandanya negatif. Negatif 20 dibagi positif 5. Negatif dibagi positif, kita lihat. Negatif dibagi positif, berarti hasilnya negatif. Berarti di sini diberi negatif. 20 dibagi 5 berapa? 4. Berarti negatif 4. Seperti ini ya. Bisa dimengerti anak-anak? Oke. Jadi Bu Guru ulangi, untuk perkalian dan pembagian ada 2 kotak yang harus kalian hafalkan. Kalau tandanya sama, hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif ya. Positif kali positif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif dikali positif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Perkalian dan pembagian berlaku sama. Begitu anak-anak. Nah, yang perlu diingat lagi adalah kalian harus hafal perkalian ya, karena kalian sudah kelas 6. Jadi harus hafal perkalian dan pembagian. Jadi kalian harus bisa menggunakan bersusun juga, perkalian bersusun maupun pembagian dengan cara poro kapit. Bagi yang belum bisa bagaimana Bu? Tidak usah berkecil hati, tetap semangat belajar, tetap semangat berlatih. Bu Guru doakan semoga kalian segera bisa. Begitu anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat, Bu Guru harapkan kalian bisa memahaminya dengan baik. Apabila belum bisa dipahami, kalian bisa membuka video ini kembali di YouTube, berulang-ulang dipelajari, dipahami sampai kalian paham dan bisa mengerjakan dengan baik. Setelah ini, jangan lupa catat di buku kalian dengan rapi, dengan benar. Jangan lupa pakai bolpen 2 warna ya, warna hitam dan biru untuk memudahkan kalian di dalam belajar. Setelah itu, Bu Nanda akan memberikan tugas kepada kalian. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Tetap
menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Semoga kita bisa segera bertemu dan belajar bersama-sama kembali di sekolah. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak dan membantu anak-anak dalam belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.